Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, mabad. Kembali lagi di ngaji Safinatun Najah. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas terkait hukum meminta pertolongan atau istilahnya al-isti'anah. Langsung saja masuk pada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suwiji al-isti'anatu utawi isti'anah iku arba'u hisolin ana 4 macem. Mubahatun siji mubah, wa khilaful aula lan khilaful aula, wa makruhatun lan makruh, wa wajibatun lan wajib. Fal mubahatu mongko utawi mubah ya mubah iku takribul ma nyedhakaken banyu. Wa khilaful aula utawi hukum khilaful aula ya khilaful aula iku sabul ma ngesake banyu ala nahwi mutawaddi atase padane wong kang wudu. Wal makruhatu lan hukum makruh ya utawi makruh iku liman kedhe wong ya silu kang mbasuhaken sapa man a'dha'u ing anggotane wudune wong. Wal wajibatu utawi wajib ya wajib iku lil maridi kedue wong kang lara indal ajzi tatkalane ora mampu utawa lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Meminta pertolongan dalam masalah thaharah itu ada 4 macam hukumnya. 1 berhukum mubah, 2 khilaful aula, yang ketiga makruh, dan yang keempat wajib. Meminta pertolongan berhukum mubah itu apabila seseorang meminta pertolongan untuk mendekatkan tempat air atau mendekatkan air. Misal air ada di satu wadah tertentu, terus meminta orang lain untuk mendekatkan air tersebut ke arah kita, ini hukumnya mubah. Jadi ketika kita meminta orang lain untuk mendekatkan wadah air atau air dari satu tempat menuju kita agar kita lebih dekat dengan air tersebut, maka hukumnya mubah. Yang kedua khilaful aula. Khilaful aula ini apabila kita meminta pertolongan orang lain untuk menuangkan air. Jadi kalau dulu wudu itu kan prosesnya seseorang ngambil air di sumur dengan timba, terus kemudian diangkat, terus dari timba tersebut dituangkan airnya, dari tuangan air itulah kita wudu. Nah, ini bila dilakukan sendiri tentu akan sulit. Nah, ketika kita minta orang lain untuk menuangkan air dari timba dan kita gunakan untuk wudu, ini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu lawan dari sunnah. Kalau sunnah itu misal kita berwudu berkumur, itu kan hukumnya sunnah. Dan ketika kita memilih untuk tidak berkumur, itu berhukum khilaful aula. Tidak melakukan kesunahan itu disebut khilaful aula. Nah, wudu itu kan diharuskan mandiri. Sunnahnya itu mandiri, dilakukan sendiri. Nah, bila meminta bantuan orang lain misalnya untuk menuangkan, padahal kita mampu dan bisa, itu hanya terkendala lebih ribet saja, maka itu hukumnya khilaful aula. Yang ketiga berhukum makruh apabila kita meminta orang lain untuk membasuhkan anggota wudu kita. Dalam artian kita meminta orang lain untuk mewudui kita, padahal kita mampu, maka ini hukumnya makruh. Kita mampu berwudu sendiri, membasuh wajah sendiri, membasuh kaki sendiri, tangan sendiri, tapi meminta orang lain, ini hukumnya makruh, karena istilah bahasa Jawanya ngalem. Terus yang terakhir berhukum wajib. Wajib ini bila kita sakit
dan lemah, tidak mampu untuk misal berwudu sendiri, nah meminta bantuan orang lain untuk mewudui kita itu hukumnya wajib karena kita memang tidak mampu dan sakit. Itulah 4 hal hukum meminta bantuan ketika bersuci atau wudu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.